Halo saudara-saudara, berjumpa kembali dalam Summary Daily Bible School. Pada saat ini kita akan membahas mengenai Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan murid-muridnya untuk merayakan The Passover. Dan cerita ini dapat kita peroleh dari buku Desire of Ages halaman 642 mulai dari paragrafnya yang pertama. Dalam paragraf pertama itu menceritakan di ruangan atas di sebuah tempat di Yerusalem, Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya sedang duduk. Di situ mereka berkumpul untuk merayakan Passover. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba di mana Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi anak domba Paskah yang sesungguhnya. Mana pada hari Passover lah, di situ dia di-sacrifice atau dengan kata lain dikorbankan. Artinya perayaan Passover yang sedang Kristus dan murid-muridnya rayakan itu melambangkan akan peristiwa yang sebentar lagi akan dia alami, di mana Tuhan Yesus akan memikul semua orang yang hidup punya dosa. Dan pada hari Passover lah Tuhan Yesus mau menginstitusikan the Lord's Supper. Tetapi murid-murid tidak ada clue bahwa Tuhan mau menginstitusikan the Lord's Supper. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa Passover itu merupakan hal yang penting. Tapi hanya unsur yang berlakunya sebelum kayu salib lah yang berakhir. Artinya kalau Passover ini tanpa unsur yang berlakunya sebelum kayu salib, kita disebut sedang melakukan Passover. Artinya kita masih buat Passover hanya saja tanpa unsur yang berlakunya sebelum kayu salib. Dan itu namanya the Lord's Supper. Dan waktu Tuhan mau menginstitusikan the Lord's Supper ini, murid-murid tidak mengetahui akan hal itu. Nah, berbicara mengenai Passover. Passover ini untuk mengingatkan akan penuntunan Tuhan yang meluputkan orang Israel keluar dari Mesir dan dituntun ke tanah Kanaan. Dan karena ini peristiwa akan penuntunan Tuhan meluputkan mereka dari perbudakan, ini Passover merupakan peristiwa sukacita, bukan peristiwa yang mengingatkan mereka dibawa ke Babylon. Kalau dibawa ke Babylon itu bukanlah peristiwa sukacita. Tapi Passover ini tidak mengingatkan akan hal itu, melainkan mengingatkan peristiwa sukacita di mana mereka dibebaskan dari perbudakan. Nah, dan karena Passover ini adalah peristiwa sukacita, murid-murid merasa heran terhadap Tuhan Yesus, di mana dalam paragraf ketiganya mengatakan perjamuan Paskah ini merupakan pemandangan yang sangat menarik. Tapi pada kesempatan perjamuan Paskah ini, Yesus merasa gelisah, di mana hatinya terbebani dan bayangan menutupi wajahnya. Dan murid-murid merasakan ada sesuatu yang sangat membebani pikirannya Tuhan Yesus. Dan meskipun murid-murid tidak mengetahui apa penyebab atau alasannya mengapa Tuhan Yesus tidak merasa sukacita atau merasa gelisah, murid-murid pun bersimpati terhadap kesedihannya Tuhan Yesus. Lalu dalam DA 643.1 di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata dalam nada yang sedih. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan makan lagi sampai digenapi di kerajaan Bapakku, dan saya tidak akan minum lagi sampai digenapi di kerajaan Bapakku. Artinya kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus sudah mengantisipasikan bahwa dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Inilah yang Kristus ketahui. Dalam DA 643.2 mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia berdosa. Tetapi rasa beratnya itu ialah
Dia punya perjalanan sudah sangat saking dekatnya dengan kayu salib. Dia kini berada dalam bayang-bayang salib dan rasa sakit menyiksa hatinya. Dia tahu bahwa dia akan mengalami suatu siksa yang menderita. Dia akan dikhianati dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dan dia akan diperlakukan sebagai orang yang jahat dan dihina dan bahkan akan dibunuh sebagai orang yang jahat. Dan dia pun juga tahu bahwa pengorbanannya akan menjadi sia-sia bagi banyak orang. Tapi di balik rasa ini semua, dia melihat dan mengingat terhadap murid-muridnya, di mana dia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan kepeduliannya terhadap murid-muridnya adalah hal yang paling penting dalam pikirannya. Dalam DA 643.3, di situ dikatakan bahwa terjadinya moment of silence. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya tidak dapat menerima apa yang akan dia katakan. Dan yang membuat murid-muridnya tidak mau menerima apa yang Tuhan Yesus katakan ialah karena mereka sedang satu dengan yang lain saling meninggikan diri mereka. Dimana karena kesombonganlah mereka menjadi tidak saling menyukai atau membenci satu dengan yang lain. Hanya karena mau meninggikan diri mereka, di mana siapa yang mau duduk di sebelah tangan kanan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi Raja Israel. Jadi hal itulah yang membuat mereka timbul kebencian terhadap satu dengan yang lain. Itulah yang dikatakan dalam DA 644.1. Lalu dalam DA 644.2 ada upacara cuci kaki, di mana cuci kaki ini merupakan suatu kebiasaan. Nah, di kondisi saat ini mereka tidak saling menyukai satu dengan yang lain, dan tidak ada yang mau ambil inisiatif untuk mencuci kaki duluan. Tuhan Yesus mengamati sikap murid-muridnya yang tidak ada seorang pun yang mau bergerak ambil inisiatif duluan untuk mencuci kaki. Tapi yang mengambil inisiatif duluan adalah Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus ambil inisiatif untuk mencuci kaki murid-muridnya, sikap Tuhan Yesus yang inisiatif itulah yang membuat murid-muridnya terkejut dan membuat mata murid-muridnya terbuka. Mereka dipenuhi rasa malu, penghinaan, dan kepahitan memenuhi hati mereka. Waktu Tuhan Yesus berdiri dan jongkok dan mulai mencuci kaki murid-muridnya satu persatu. Jadi di sini mereka menyadari busuknya mereka dengan Tuhan tidak ngomong apa-apa. Karena teguran yang paling tajam ialah bukan banyak omongannya, melainkan dengan berdiam dan bertindak. Bertindak itu akan menegur orang-orang yang sombong, yang meninggikan dirinya. Contohnya murid-murid ini. Murid-murid langsung merasa busuk. Gak ada yang merasa layak karena teguran Tuhan yang paling tajam. Dia berdiri dan lakukan, ambil inisiatif duluan untuk mencuci kaki murid-muridnya. Jadi gak ada nama yang Tuhan sebutkan untuk tegur, kamu John, kamu gak mau cuci kaki duluan. Gak ada, Tuhan gak bilang nama mereka. Tapi dengan Tuhan ambil inisiatif duluan, Tuhan sedang sebut nama mereka semua, walaupun dia tidak bilang namanya mereka. Lalu dalam DA 645.1 mengatakan bahwa Judas baru balik dari pengkhianatan dia terhadap Tuhan Yesus. Dan murid-murid tidak tahu apa yang sedang Judas lakukan di balik itu. Namun Tuhan Yesus sangat mengetahui apa yang dia perbuat. Tapi Tuhan Yesus enggak bilang, Judas kamu telah mengkhianati saya. Tidak, Tuhan enggak bilang itu. Melainkan Tuhan Yesus sangat lapar untuk Judas bisa menerima kebenaran ini. Dan Tuhan Yesus punya kesedihan terhadap Judas sama dengan dia punya kesedihan terhadap Yerusalem waktu AD 70. Tapi Tuhan tetap mencuci kaki Yudas walaupun dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Dan dengan Tuhan Yesus mencuci kakinya, Yudas pun dia ingin banget untuk mengakui dosanya dan bertobat.
waktu dia merasakan tangan Tuhan Yesus yang mencuci kakinya. Tetapi rasa pertobatan itu hilang dan dia langsung penuhi dengan rasa tersinggung waktu Tuhan Yesus cuci kakinya. Dan ketersinggungannya ialah bagaimana Tuhan Yesus mau menjadi Raja Israel kalau dia merendahkan dirinya seperti ini dan ambisinya pun lenyap. Yudas mulai merasakan bahwa tidak ada yang dia bisa peroleh dengan mengikuti Tuhan Yesus. Yudas bilang, untuk saya mengikuti Tuhan Yesus, saya tertipu. Sementara murid-muridnya yang lain, dan dalam hal ini Petrus, waktu Tuhan mencuci kakinya, hatinya remuk. Bahkan sampai hatinya remuk, dia bilang kayak gini, "Tuhan, kamu mau cuci kaki saya?" Dia bilang, "Guru, kamu tidak akan mencuci kaki saya." Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang? "Kalau kamu punya kaki tidak saya cuci, kamu tidak mendapat bagian daripadaku. Karena dengan saya mencuci kaki kamu, sama dengan saya mencuci jiwa kamu." Artinya, kalau kamu tolak untuk dicuci kakinya, sama dengan kamu menolak untuk noda dosa kamu dicuci bersih oleh Tuhan Yesus. Dan saking dia tidak bisa dapat membayangkan untuk terpisah dari Tuhan Yesus, dia menyingkirkan pride-nya. Lalu dia bilang, "Kalau gitu Tuhan, gak cuman kaki aja dicuci, cuci aja seluruh tubuh saya." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Tubuhmu sudah dicuci bersih. Hanya yang perlu dicuci adalah kaki kamu." Di mana perlu dicuci kaki kamu karena kaki kamu kotor. Dan hal-hal yang membuat kaki kotor ialah kesombongan, kecemburuan, iri hati, dan setiap penggodaan-penggodaan yang saya layani itu namanya kaki kotor. Dan gak perlu untuk dibaptis kembali, melainkan hanya perlu untuk kaki kamu dicuci. Dan dalam DA 646.3, Tuhan Yesus sudah mencuci semua kaki murid-muridnya. Tapi tidak semuanya yang bersih, karena Judas pilih untuk mengeraskan hatinya. Artinya, di sini pelajarannya untuk saya dan saudara ialah tidak ada gunanya untuk cuci kaki kalau hati saya keras. Dan tidak ada gunanya ikut perjamuan kaki kalau masih ada batu dalam hati. Make sure kalau masih ada batu dalam hati saya, pastikan saya bereskan terlebih dahulu. Kalau tidak, saya akan mengulangi sejarah Yudas yang pada akhirnya dia bunuh diri pada malam itu juga. Dia tidak mau menyingkirkan kesombongannya, kecemburuannya, dan ambisinya. Dan itu sudah harus dibereskan sebelum melakukan perjamuan cuci kaki. Ingat prinsip yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk saya dan saudara. Apa prinsipnya? Prinsipnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani orang lain. Dan di hadapan Bapa, orang yang rendah hatilah yang great. Dan contoh itu Tuhan Yesus telah tinggalkan untuk saya dan saudara. Inilah kita punya summary Daily Bible School. Biarlah saudara-saudara yang mendengarkan bisa terberkati dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Sampai berjumpa kembali dalam summary berikutnya.